lainnya, saudara, pasca lebaran, tumpukan sampah terlihat di Jalan Raya Putra, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan pada Senin sore. Pasca perayaan Idul Fitri, tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah sementara mulai terlihat. Inilah harap banyaknya warga yang teman-teman sekalian, kita akhirnya setelah hampir 3 jam kita ke sorotan lainnya, saudara, pasca mengatakan gang sampah sampingan di Jalan Raya Putra, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan pada Senin sore. Sampah di tahun 2004 mendatang oleh DPR selesai. Penolakan terjadi seusai sampah yang dikirim dari Tangerang Selatan ke tempat pembuangan sampah akhir Cilowok, Kota Serang, diprotes warga setempat. Di film dokumenter ini, kami bukan cuma ingin membahas kotoran-kotoran yang tidak terkelola dengan baik. Lebih jauh dari itu, kami yang terdiri dari 8 orang dalam sebuah kelompok yang berisikan Natasha, Keisha, Mumtaz, Afina, Baihaki, Salwa, Niko, dan saya sendiri ingin membahas secara lebih mendalam dan bukan cuma tentang sampahnya, tapi juga tentang pengelolaannya. Jadi film dokumenter ini kami tujukan tidak hanya sebagai penguak bahwa ada permasalahan sampah yang belum terkelola dengan baik hingga saat ini, tapi juga barangkali bisa menjadi pembuka mata bahwa ada solusi dari mereka-mereka yang sebenarnya sudah bergerak untuk memperbaiki masalah ini. Namun ternyata 8 orang dalam sebuah kelompok masih kurang untuk menguak masalah ini. Maka dari itu kami mengajak 2 orang teman kami yaitu Kirana dan Fauzi untuk terjun langsung ke TKP. Halo, perkenalkan nama saya Kirana. Saya diajak oleh teman-teman dari kelompok 4 untuk membantu produksi dokumenter yang mereka buat. Kebetulan saya mengetahui dan pernah berinteraksi langsung dengan calon narasumber yang akan diwawancarai. Selain karena saya diajak oleh teman-teman saya mengiyakan ajakan ini karena saya peduli terhadap lingkungan dan saya berharap dokumenter ini bisa menjadi jalan untuk mengkampanyekan budaya jaga lingkungan. Halo, di sini gue Fauzi. Di sini gue mau bantu kelompok 4 buat mengakses lokasi tempat sampah tempat pembuangan akhir di Cipecang. Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya, kami tim yang terjun langsung ke lapangan sudah berusaha untuk memasuki TPA Cipecang. Namun, bahkan kami belum sempat untuk mengeluarkan ponsel untuk sedikit mendokumentasikan, kami sudah dihadang dan dipaksa putar balik. Rupanya penolakan serupa juga terjadi kepada bakal calon wali kota Tangerang Selatan pada Pilkada 2020 seperti di opening video. Namun, kami berhasil memutar otak untuk berpura-pura masuk sebagai warga biasa dan menggunakan kamera tersembunyi. Sebelah kiri saya tumpukan sampah sangat banyak. Warga yang hidup berdampingan di samping sampah-sampah ini. Beko. Perjalanan kami tidak berhenti sampai melihat-lihat sampah saja. Kami lantas bergerak menuju Koperasi Pemulung Berdaya yang terletak tidak jauh dari TPA Cipecang. Jadi kami ketemu Mbak Juleha. Beliau ini salah satu pengurus di Koperasi Pemulung Berdaya. Ya, koperasi yang bergerak di bidang pengolahan dan pengelolaan sampah plastik. Dan beliau yang akan ngajak kita semua berkeliling-keliling melihat kegiatan pemilahan dan pengelolaan sampah yang ada di koperasi mereka. Selamat pagi sebelumnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu di pagi hari ini.
Dengan siapa saya berbicara? Saya dengan Juleha. Dengan Kakak Juleha. Jadi koperasi ini bergerak di bidang recycle. Kita mendaur ulang sampah botol plastik. Mendaur ulang sampah Botol plastik. plastik ya lebih tepatnya. Kalau untuk koperasinya sendiri didirikan tahun 2013 sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau untuk unitnya RBU-nya sendiri itu dari tahun 2010. Dari 2010. Di sini tuh yang diterapin prinsipnya recycle ya tadi ya. Iya, recycle. Ya jadi kalau recycle itu kita kan daur ulang ya. Jadi Iya. kita melakukan pengumpulan, pemilahan karena nggak semua plastik bisa kita daur ulang. Kemudian kita cacah. Oh iya, karena nggak semua plastik itu bisa di recycle ya, nggak bisa Iya. didaur ulang. Jadi kita harus benar-benar memilah dan mengedukasi dari bawah bahwa standar plastik yang bisa kita daur ulang itu seperti ABCD. Banyak banget ya, selain edukasi juga sepertinya support dari pemerintah, terus dari para kayak kita bisa bilang influencer yang bisa didengar oleh masyarakat untuk 3R ini berjalan dari bawah, misalnya dari rumah tangga, dari kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas. Tapi Kak, saya mau nambahin boleh? Iya. Kalau dari pemerintah ada ini nggak ya? Maksudnya langkah dari pemerintah tuh apa? Sini. Kalau untuk ke kami sih belum ada ya dari pemerintah. Cuma mereka ada kunjungan aja sih. Kunjungan mereka ke sini itu merupakan support sih buat kita. Proses daur ulangnya. Proses, iya. Jadi kami melakukan pengumpulan. Jadi kita mendatangi beberapa pelapak, pemulung, dan ada beberapa outlet seperti kayak restoran-restoran kayak seperti itu. Terus kita bawa, kita ambil ke AMBIU atau ke koperasi, kemudian kita pilah. Habis kita pilah, kita cacah, kemudian kita kirim ke pabrik bikin plastik untuk dijadikan kayak botol, dakron, geotekstil, ada yang jadi baju juga. Mungkin kalau misalkan yang proses di daerah sininya bisa diantarin nggak Kak kita? Ayo bisa. Masih kan, Mas? Jadi kita pakai apa Pak? Jadi di sini kita dikasih rompi buat kita survei langsung ke lapangan. Kita pakai dulu ya. Mantap. Mantap. Oke gengs, hari ini kita lagi apa namanya Kak? Ini Koperasi. Tempat apa nih Kak? yang pertama apa nih Kak namanya? Yang pertama nih kita di Jadi kita ada di area barang masuk, di mana barang dari pengepul atau pemulung kita timbang dulu, timbang. di sini. Setelah ditimbang kita sortir. Iya, karena nggak semua plastik itu bisa didaur ulang atau bisa dicacah. Tapi dia di koperasi ini pernah numpuk gak Pak? Oh iya, untuk botol plastiknya maksudnya iya. Jadi pas harga turun, jadi banyak pabrik yang nggak beli, dan kita kan tetap beli kan. Itu numpuk sampai tinggi banget. Oh, Di gunung lah. Mungkin solusinya gimana tuh kalau kayak numpuk kayak gitu? Kita berusaha untuk cari buyer sih, siapa yang bisa nampung hasil cacahannya itu. Karena kan kayak momen itu sih impact ya. Impact itu kan pabrik-pabrik pada tutup, sedangkan yang punya pabrik itu biasa kan orang Cina gitu kan. Iya. Mereka banyak liburan ke luar negeri kan. Ada yang beberapa tutup, jadi itu kita agak susah, agak kesulitan untuk jual hasil cacahan plastiknya itu. sortir ini? Iya. Di sini kita proses sortir karena nggak semua plastik di tempat ini semuanya bisa dicacah ya guys. Langsung aja kita ke tempat. Jadi gimana nih Kak proses penyortiran ini tuh Kak?
Jadi sampah botol plastik yang dari pengepul kan kita timbang. Setelah kita timbang itu kita sortir dulu karena nggak semua plastik bisa dicacah kan. Nah, maksudnya nggak semua plastik itu bisa didaur ulang. Daur ulang ya. Kalau yang bisa daur ulang kita kita biarkan sampai ke jumbo sedikit. Kalau yang nggak bisa daur ulang kita masukin ke keranjang. Oh, dipisahin lah ya. Nanti yang nggak bisa didaur ulang itu kita kembalikan ke pengepul dan mereka jual lagi biasanya ke pabrik lain. Oh, ke pabrik lain. Oh, gitu. Berarti ada sini pengolah lah ya. Ada, iya. Di sini kita lanjut ke proses yang ketiga ya, geng. Proses pencacahan plastik. Waduh. Tapi kalau dia yang disortir dipilih dari apanya, Mbak? Kenapa? Yang disortir dipilih dari apanya? Dari kualitasnya, dari kualitas plastiknya. Jadi yang bisa didaur ulang itu plastik yang masih utuh. Kalau yang plastik sudah terbakar itu nggak bisa didaur ulang. Coba. Jadi ini tidak terdengar suaranya dari luar. Jadi ini kayak buat kedap, apa ya, buat menutup karena di bawah itu berisik banget ya. Coba pakein dong, pura-pura pakein kameranya. Kantor. Ini kenapa kita bisa pakai ini tuh karena di bawah tuh tempat pencacahan itu sangat-sangat bising ya, guys. Awas. Nah, di sini jadi tempat gudang terakhir, tempat pencacahan, dan di sini proses kegiatannya itu. Makasih banyak Kak, kita udah diajak muter-muter ngeliat proses pendaur ulangan semua ini sampai finishing tadi di belakang di hunter ya? Iya. Kira-kira Kakak ada pesan nggak buat apa namanya, sampah plastik yang sangat-sangat banyak rumah? Pesannya sih mari kita bekerja sama, berkolaborasi agar sampah plastik ini bisa dikelola dengan baik dengan 3R: recycling, reduce, reuse, dan recycling. Terus sama usahakan untuk bijak berplastik itu kayak misalnya kita kayak mau belanja itu bawa tote bag, terus bawa tumbler. Usahakan untuk menghindari plastik. Ya, bisa didengar teman-teman ya. Pokoknya makasih banyak buat hari ini. Saya boleh Foto bareng nih ya. Mungkin saya ingin sedikit berpesan untuk kita semua. Bagaimana bisa kita protes? Hari ini panas banget, padahal jangan-jangan penyebab panasnya itu kita. Bagaimana bisa kita mengeluh hujan yang berlebihan sampai membanjir-banjir? Jangan-jangan penyebab bencana itu kita sendiri. Atau jangan-jangan ini cara bumi untuk melindungi diri dari virus yang bernama manusia. Kerja bakti menyusun neraka, kita miliki bahan bakarnya. Perihal waktu tunggu datangnya, O2 dijual oleh negara. Oh terima kasih kan usahanya. Sedotan besi plastik cycle 3 pun pepohonan tak berkuasa.